Sore hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Hana Munare, seorang psikolog klinis. Beliau kesehariannya sebagai Ketua Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Sulawesi Utara, juga psikolog klinis di Rumah Sakit Prof. Kando, Bu. Gimana Bu, apa kabar? Luar biasa. Gimana David? Apa kabar? Luar biasa, Oke. Bu. Oke, Bu. Menanggapi keresahan masyarakat saat ini, Bu. Dampak apa, Bu? Dampak psikologi apa yang masyarakat alami dalam situasi COVID-19 ini, Bu? Iya, jadi memang epidemik dari COVID-19 saat ini berpengaruh ya ke semua masyarakat ya. Jadi bukan hanya lapisan yang bawah, tapi juga lapisan yang menengah. Dalam arti semua lapisan masyarakat merasakan dampaknya. Oke, secara psikologi ada perasaan mungkin panik, ada perasaan cemas, ada perasaan takut. Oke, itu hal yang wajar. Namun jangan sampai berlebihan. Akhirnya, oke, kita perhatikan di luar sana ketika dikatakan di satu daerah, kayak waktu lalu ya di Sulawesi Utara, di mana sudah ada satu yang positif. Akhirnya semua berbondong-bondong untuk langsung belanja, untuk langsung ke supermarket, ke Freshmart atau ke mall-mall langsung belanja kebutuhan sehari-hari karena takut nanti barang-barang stok habis. Nah, sebenarnya cara seperti itu sebaiknya tidak dilakukan. Karena dalam arti secara tidak sadar itu sebenarnya sudah berpengaruh ke psikologis orang tersebut. Nah, akhirnya menimbulkan ya itu yang tadi jadi kayak panik tapi akhirnya dengan belanja seperti itu. Oke, Bu. Ada orang yang panik dengan belanja. Ada Ya. orang juga yang panik dengan melakukan hal-hal yang tidak sesuai ya, Bu ya. Oke. Contohnya dia terlalu panik atau dia terlalu takut, akhirnya anaknya yang di rumah atau ponakannya yang di rumah menjadi pelampiasannya. Iya, Gimana itu, Bu? betul. Jadi memang dampak psikologisnya adalah selain yang panik tersebut, tapi juga sebenarnya bukan lebih ke panik di dalam rumahnya ya, tapi secara psikologis emosi mereka, ya kan mengalami masalah di emosi. Oke. Nah, ketika kita kembali ke rumah, dalam arti orang tua tersebut mau tidak mau work from home, baru kemudian anak harus belajar di rumah. Oke, dan kita memang harus mau tidak mau juga harus mengikuti aturan dari pemerintah tentang social distancing, physical distancing, dan itu mau tidak mau membatasi kita untuk keluar rumah. Jadi lebih banyak waktu di rumah dan ketika orang tua harus berhadapan dengan anak. Nah, secara psikologis yang pertama harus dipersiapkan adalah mental dari orang tua di luar sana. Maksudnya di sini ketika orang tua memiliki mental yang sehat bagaimana mampu mengontrol emosi, bagaimana mampu untuk melihat apa yang saya bisa lakukan saat ini. Dalam arti bagaimana sebenarnya saat ini orang tua dituntut untuk menjadi orang tua yang kreatif. Karena kita tahu tidak ada yang sekolah untuk buat orang tua. Tapi ketika harus berhadapan dengan situasi saat ini, kalau saya percaya orang tua di luar sana adalah orang tua yang kreatif. Jadi, mari, di saat anak harus berada lebih banyak di rumah dan orang tua pun harus lebih banyak ketemu dengan anak, pakai pendekatan psikologis. Maksudnya memahami, kebutuhan dari anak ini. Karena contoh, misalnya anak yang usia TK, orang tua memperlakukan dia sama dengan kakaknya yang usia SMA, pasti kan berbeda. Jadi melihat, ini anak saya usia balita, ini anak saya usia remaja. Oh ya, berarti pendekatan saya harus seperti ini. Nah, jadi tidak memperlukan anak itu sama. Karena ketika memang semua diperlakukan sama, nah itu yang akhirnya menimbulkan masalah di dalam rumah gitu. Dan akhirnya mempengaruhi ke mental, bukan hanya mental orang tua tapi juga mental dari anggota keluarga yang lain termasuk anak-anak. Oke, seperti itu ya, Bu ya. Iya. Terus gimana, Bu, kalau anak-anaknya sudah terbiasa, misalnya dia PAUD, terus dia sekarang sudah tidak lagi ke PAUD, malahan hanya di rumah. Terus kedua orang tuanya itu harus kerja di luar rumah tentunya ya, Bu ya. Gimana, Bu, itu untuk Oke. mengatasi anak-anak yang Nah, seperti itu? mungkin boleh lebih jelas lagi maksudnya bagaimana? Apakah orang tuanya tetap mengikuti work from home, bekerja di rumah Enggak, atau orang tuanya harus bekerja di luar rumah, Bu. Sepertinya oke, orang tuanya contohnya contoh. seorang eh,
karyawan di supermarket yang tentunya Mm-mm. harus masuk kerja ya Bu ya. Ya. Terus anaknya biasanya pagi kan diantar ke PAUD, terus orang tuanya kerja. Nanti pulang diambil, pulang kerjanya diambil, terus pulang. Terus sekarang orang tuanya harus bekerja, anaknya harus di rumah. Oke. Dan di rumah anaknya ngapain aja Bu tanpa pengawasan orang tua. Oke, ya semua situasi akan memberikan dampak, oke, positif dan negatifnya. Kalau melihat case dari mungkin yang tadi David ungkapkan seperti itu, yang pasti pertama, ketika orang bekerja, oke, misalnya dia sebagai seorang karyawan, tidak mungkin dia harus full time, ya kan? Apalagi sekarang dengan peraturan pemerintah membatasi orang untuk bekerja full time. Ada bagi shift-shiftnya, ada part time-nya ya. Jadi mungkin after dari situ, oke, orang tua bisa membagi waktu dengan anaknya, seperti itu. Oke. Terus saya melihat Bu, Ibu sering live ya Bu ya Oh, di oke. Instagram ya Bu. Oh ya, David ikuti juga ya? Iya, Follow ikuti me juga ya? dong. Oke. Itu gimana Bu, Talk with Hamon itu? Ya. Tujuannya bikin itu apa Bu? Ya, Talk with Hamon ini apa ya, ide pertamanya adalah ketika saya melihat, oke, mungkin di luar sana daripada orang-orang terfokus hanya membaca berita-berita yang berhubungan dengan COVID-19, ya kan? Dan akhirnya mungkin setiap hari harus update berapa jumlah PDP-nya, berapa jumlah ODP-nya, baru kemudian sudah berapa di Sulut, sudah berapa di Manado. Nah, ketika kita setiap hari melihat berita-berita yang berbau seperti itu, secara psikologis itu pasti akan berpengaruh dan akan menimbulkan rasa, oke, tidak nyaman dalam diri. Nah, akhirnya ide yang muncul di saya adalah, oke, mungkin saya boleh membuat Talk with Hamon, ya kan, bisa memfasilitasi walaupun memang belum memfasilitasi semuanya, ini kan baru sekitar 2 minggu saya jalan, dan narasumbernya berbeda-beda, bervariasi. Jadi topik-topik yang dibahas tidak hanya fokus ke COVID-19. Ada yang kemarin tuh saya bahas bagaimana dua anak muda yang berjuang, ya kan, bagaimana mereka bisa berbagi dengan orang lain atau anak-anak muda di luar sana bagaimana dengan masalah yang mereka hadapi tapi mereka bisa survive dan mereka bisa membuktikan ke orang tua atau orang lain bahwa mereka bisa gitu. Dan kemarin juga saya dengan narasumber bagaimana tetap apa ya, tetap mungkin menjaga, biasanya bekerja di rumah tapi dia harus mampu menyesuaikan diri biasanya bekerja di luar rumah di kantor tapi dia harus membiasakan diri di dalam rumah. Dan kemarin ada tentang creative parenting. Nah, di situ oke, jadi nanti sampai ke depannya, oke ya, saya nggak tahu ini sampai kapan, tapi semoga kita berharap ya situasi saat ini cepat selesai. Dalam arti bahwa saya mencoba memfasilitasi Talk with Hamon ini dengan narasumber-narasumber yang bervariasi dan semoga bisa mengedukasi masyarakat di luar sana supaya tetap berpikir positif bahwa masalah yang dihadapi saat ini bukan hanya COVID-19, ada masalah-masalah lain juga yang sebenarnya bisa kita lakukan atau selesaikan. Oke, dengan kata lain Bu, berarti adanya Talk with Hamon ini Ya, adalah suatu gerakan positif, ya kan, dari efek corona saat ini. Ya, oke. walaupun kita di rumah, kita bisa berkreasi dan berkreatif Ya, di rumah. betul sekali. Nah, jadi memang Talk with Hamon ini ketika saya juga sebagai psikolog klinis, oke, saya mengikuti peraturan pemerintah dalam arti bahwa oke, membatasi jarak semuanya dan saya memutuskan di tempat praktik saya juga tutup sementara untuk layanan face to face dan hanya melayani oke via online. Dan juga memang oke ide yang muncul adalah dengan membuat talk show, Talk Talk with Hamon lewat via IG ya kan, karena memang saya suka di IG, jadi oke, ini itu yang saya lakukan. Namun di luar sana buat semua orang, oke, saat ini adalah bagaimana, oke, knowing about yourself, bagaimana Anda mengenal diri Anda sendiri, baru kemudian bagaimana Anda mampu mengekspresikan diri Anda dalam tanda kutip yang positif. Dengan cara apa? Oke, tahu bahwa oh ya,
talenta saya di sini. Nah, mungkin sama seperti dengan David, Oh ya iya benar kan? sekali Nah, Bu. David ini dia punya talenta yang suka dengan apa ya, mengutak-atik ya, ini ya Viti apa namanya ini. Yang penting Oke. otak hati nggak rusak ya Ya, Bu yang ya. penting ya lakukan hal yang positif. Jadi, Ya, dia mengisi waktunya dengan membuat sesuatu hal yang positif dan mencoba mengeksplor lewat YouTube dan harapannya iya, bisa bermanfaat buat orang lain ya. iya Dan tentunya. juga mungkin di luar sana ada yang suka dengan suara yang bagus ya Ya, kan. Nah, jangan malu ya, eksplor diri Anda tanda kutip lagi dengan positif. Yuk mungkin buat channel-channel lewat YouTube dengan menyanyi atau mungkin karaoke dan lain-lain. Jadi gini, isi isi dan lakukanlah hari-hari ini dengan hal positif supaya diri Anda juga tetap sehat mental iya. dalam menghadapi wabah COVID-19 saat ini. Oke, guys, kita telah di ujung perbincangan. Ya. Saya ingin mendengar closing statement dari Ibu Hana tentang kondisi saat ini, Bu. Oke, closing Terutama statement ya. ya pesan-pesan yang bagus untuk anak-anak muda ya, Bu ya. Oke. Kan di Manado ini banyak sekali anak muda yang apa itu COVID-nya nak datang, 4 orang yang penting terang dan minum-minum cap tikus aman. Oke. Ya, Ya, buat semua yang mendengar atau mungkin nanti akan nonton dari video ini di YouTube-nya ya, DMP di-share. ya, Iya, David iya. ya. Oke, ya mungkin ingin saya pesan bahwa waspada harus. Waspada harus tapi jangan panik. Ya, waspada harus dalam arti bagaimana kita mampu menjaga diri kita sendiri, menjaga keluarga dan orang lain. Panik jangan, karena ketika kita panik, kita tidak mampu mengontrol emosi kita, akan mempengaruhi dorongan agresif yang muncul, dan akhirnya itu bisa merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Dan the last adalah tetap jaga kesehatan fisik dan mental kita semua. Oke, terima kasih Bu Hana. Terima kasih. Selamat sore. Tuhan memberkati. Selamat sore. Tetap semangat buat David. Oke, terima kasih. Itulah guys, tadi telah berbincang-bincang dengan Ibu Hana selaku psikolog klinis. Oke guys, jangan lupa guys kalian subscribe, like, share, and comment ya guys. Oke, thank you guys. See you next video.